Saya akan sharing dengan saudara, berbagi satu tema firman Tuhan yang saya berikan judul Memahami Kasih Tuhan. Hari ini tanggal 14 Februari ya, dunia memperingati yang namanya Valentine Day. Kalau Anda lupa saya ingatin saudara ya. Ini banyak orang dunia menyebut hari kasih sayang. Saya tidak bicara tentang kasih sayang manusia ya, tapi saya bicara tentang kasih sayangnya Tuhan kepada setiap kita. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi jujur saja ada banyak di antara kita gak yakin gitu, gak mempercayai dalam hati kita yang dalam, di alam bawah sadar kita, bahwa Tuhan itu sesungguhnya Dia itu sangat mengasihi kita. Pagi ini saya akan berbagi sama saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan tema memahami kasih Tuhan. Saya pikir ini penting untuk kita pahami bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas saudara ya. Mari kita baca ayatnya, Maleakhi pasal yang ke-1. Kita baca pada ayat yang kedua. Ayat ini seringkali saya mungkin sampaikan, munculkan sama saudara ayat ini. Saya bawa saudara pada angle yang berbeda tentunya pagi ini. Mari sama-sama kita baca Maleakhi pasal 1. Kita baca sama-sama pada ayatnya yang kedua ya. 1, 2, dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Hal pertama saya mau bawa saudara pada statement ini. Inilah kita gitu ya. Perhatikan baik-baik pada PowerPoint yang pertama. Disadari atau tidak bahwa pergumulan dari banyak orang percaya di mana-mana saudara ya adalah ini. Krisis keyakinan akan kasih Tuhan. Makanya gak heran ada banyak di antara kita orang Kristen kalau dibilang percaya sama Tuhan, percaya. Kamu beriman sama Tuhan, oh beriman Pak. Tapi kenapa ada banyak orang Kristen mempercayai Tuhan, tetapi dalam dia menjalani iman percaya kepada Tuhan, kalau dia hadapi masalah, hadapi kesukaran, seringkali mempertanyakan. Bahkan ada sedikit orang kecewa sama Tuhan, orang marah sama Tuhan. Bahkan seringkali orang menyalahkan Tuhan. Kenapa orang bisa menyalahkan Tuhan? Kenapa orang Kristen jalani iman Kristennya dia bisa kecewa, marah sama Tuhan? Karena dia gak memahami yang satu ini, bahwa Tuhan itu mengasihi dia dengan kasih yang tak terbatas. Ada banyak orang tanpa dia sadari dalam hatinya, di alam bawah sadarnya, itu seperti meragukan gitu loh, bahwa Tuhan itu mengasihi hidupnya. Walaupun sebetulnya di antara kita orang Kristen itu dari kecil ya, dari sekolah minggu, dari masa kanak-kanak kita diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kita bahwa Allah itu mengasihi kita. Ada masih ingat ketika Anda masih sekolah minggu, guru-guru kita, tante atau gembala kita mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Dia rela tinggalkan sorga datang ke dunia, diceritakan lahir di kandang binatang. Kemudian dia mati di kayu salib. Lalu guru-guru rohani kita mengatakan apa? Itu bukti wujud kasih Tuhan yang besar kepada kita. Kita tahu karena dari kecil kita diajar. Kita itu sudah tahu dia mengasihi kita. Makanya PowerPoint kedua saya tulis begini. Dikasihi Tuhan, ini persoalan ya buat orang Kristen, bahwa ternyata dikasihi Tuhan itu baru sebatas pengetahuan. Saya nggak tahu Anda merasakan ini atau tidak. Saya tidak mengerti apakah Anda merasakan ya, menyadari ini terjadi pada kita, bahwa ada banyak di antara kita orang Kristen yang namanya dikasihi sama Tuhan itu ternyata baru sebatas pengetahuan. Kita cuman tahu gitu loh, Tuhan mengasihi kita. Dia lahir di Bethlehem di kandang binatang. Dia mati di atas kayu salib buat kita. Itu bukti kasihnya kepada kita. Kita tahu itu semua. Persoalannya disadari atau tidak.
ternyata dikasihi Tuhan itu baru sebatas hanya tahu. Belum menjadi, di gambar ini lihat, menjadi kepercayaan di hati kita. Belum menjadi satu keyakinan di hati kita bahwa Tuhan itu dia pribadi yang benar-benar mengasihi kita. Ini penting. Sebab kalau kita nggak yakin, yang nggak percaya dalam hati kita bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, mudah goyah kita. Makanya banyak orang tanpa disadari mulai menyalahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Ini persoalan cara pandang yang salah. Dia itu punya parameter mengukur kasih Tuhan itu dengan parameter seperti apa? Nanti saya tunjukkan. Ini cara menilai kasih Tuhan yang keliru, saudara ya. Makanya pada gambar berikutnya, saudara ya, ini yang terjadi pada kita. Ini menurut saya problemnya banyak orang Kristen ada pada gambar ini, tulisan ini. Statement yang saya sodorkan sama saudara. Percayalah begini, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tapi persoalannya kita ini tidak merasa sedang dikasih olehnya. Seringkali kita itu yang terjadi pada kita. Anda pernah nggak mengalami seperti itu? Seperti misalnya kita itu orang tua ya, kita papa mama misalnya, kita mengasihi anak-anak kita, ya. Tapi ternyata anak kita berkata gini, tapi saya nggak merasa papa mama mengasihi saya. Kadang-kadang ada anak kita yang berontak, bahkan berani zaman sekarang teriak kepada orang tua, papa mama nggak cinta sama saya, papa mama nggak sayang sama saya. Apa yang terjadi? Kita sebagai orang tua marah, iya kan? Kita langsung protes keras kepada anak kita. Siapa bilang papa mama gak mengasihi kamu? Papa kerja banting tulang, mama kerja dari pagi sampai malam cari uang, berjuang cari uang. Untuk siapa? Untuk kamu. Papa mama sayang sama kamu. Kita katakan perjuangan kita, kerja cari uang, jerih lelah berkeringat, itu kita katakan itu untuk kamu. Kita sadar, kita sebagai orang tua kita berkata, papa mama mengasihi kamu, kasih ini, kasih itu, kerja keras untuk kamu. Tapi anak kita berkata apa? Tapi kami anak-anakmu tidak merasakan kasih sayang. Itu seringkali terjadi. Kita orang tua mengasihi anak-anak kita, bisa-bisanya anak-anak kita merasa tidak kita sayang, tidak kita cintai. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita umat Tuhan. Dan itu ternyata pernah terjadi dalam kehidupan umat Israel, umat Allah. Dari ayat yang barusan kita baca tadi. Coba kita lihat sebentar. Dari ayat yang barusan kita baca, saudara ya. Maleakhi pasal 1 ayat kedua. Saya baca ulang sekali lagi, tolong perhatikan baik-baik. Tuhan berkata begini kepada umatnya di perjanjian lama. Aku mengasihi kamu. Lihat firman Tuhan. Tuhan yang berkata. Kalau saya boleh gambarkan sama saudara, Tuhan ini sedang menyatakan perasaannya. Ya, Tuhan menyatakan ekspresi cintanya kepada umatnya. Tuhan berkata gini, aku mengasihi kamu, I love you, kata Tuhan kepada umatnya. Tapi lihat, bagaimana umat Tuhan menjawab berkata begini, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Terjadi juga pada umat Israel, umat yang dicintainya. Bisa-bisanya umat Israel berkata, bagaimana engkau dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Jadi Tuhan mengasihi umatnya, tapi umatnya sedang merasa Tuhan tidak mengasihi mereka. Itu barangkali sama dengan begini ya. Saya berkata kepada istri saya, istriku, aku mengasihi kamu, aku sayang sama kamu. Tapi istri saya berkata begini, dengan cara bagaimana kamu sayang sama saya? Saya gak merasakan kamu sayang sama saya. Saya gak merasakan kamu mengasihi saya. Itu bisa seperti itu saudara ya. Sayanya mengasihi tapi istri berkata dengan cara bagaimana? Itu terjadi pada umat Tuhan. Sedang tidak merasakan kasih sayang Tuhan. Sampai Tuhan akhirnya jawab begini. Perhatikan, apa jawaban Tuhan kepada umatnya yang berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Kami gak merasakan kasihmu. Lihat jawaban Tuhan. Sepertinya gak connect jawaban Tuhan.
Di ayat ini seperti nggak nyambung. Saya baca ya, seperti nggak nyambung jawabannya. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Kita tahu dari Yakub turun Israel, iya kan? Tuhan berkata begini, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan kata begini, namun aku mengasihi Yakub. Dengan kata lain Tuhan berkata begini, kita sering baca di Alkitab, saya percaya Anda tahu ini. Tuhan seringkali memperkenalkan pribadinya kepada umatnya. Aku adalah Allah Abraham, Anda tahu itu? Allah Ishak, Allah siapa? Allah Yakub. Harusnya yang betul sebetulnya adalah aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Esau. Esau itu kakaknya Yakub. Harusnya begini yang terjadi. Tetapi kenapa selalu ketika Allah memperkenalkan pribadinya kepada umatnya, selalu Tuhan berkata, aku ini adalah Allah Abraham, aku adalah Allahnya Ishak, aku adalah Allahnya Yakub. Kenapa bukan Esau tapi Yakub? Karena Esau kita tahu kehilangan hak kesulungan, meremehkan kesulungan. Jatuhlah hak kesulungan pada Yakub. Tuhan ingin berkata, sebetulnya Yakub tidak masuk hitungannya. Sebetulnya Yakub tidak terpilih dan tidak dipilih. Kalau kemudian Allah berkata, aku adalah Allah Yakub, itu hanya karena anugerahnya. Itu hanya karena aku sayang sama kamu. Itu saja alasannya. Ada alasan lain? Tidak ada. Dan saya mau bilang sama saudara, kita itu kayak Yakub. Anda dan saya sebetulnya gak masuk hitungannya Tuhan. Anda dan saya sebetulnya nggak masuk pilihannya Tuhan. Tapi kok bisa kita dipilih masuk hitungan? Karena Tuhan cinta sayang sama kita. Makanya dia turun dari sorga. Tinggalkan kemuliaan sorga dan tatanya. Datang ke dalam dunia ini. Lahir di Bethlehem. Mati di kayu salib. Itu bukti kasihnya. Kepada siapa? Kepada kita. Nggak masuk hitungan jadi masuk hitungan. Gak terpilih jadi dipilih. Alasannya apa? Kasihnya, gak ada yang lain. Tetapi aneh, umat Allah seringkali seperti kita banget berkata, tapi kami gak merasakan kasih Tuhan. Ada apa saudara? Makanya saya ingin tunjukkan sama saudara, kenapa seringkali kita berkata, Tuhan engkau gak seperti dulu. Sekarang seperti Tuhan gak sayang lagi. Ada banyak di antara kita merasa Tuhan itu jauh gitu. Ada apa sih kita merasa Tuhan gak mengasihi? Adakah di antara saudara yang pagi ini sedang beribadah mendengar firman yang sementara saya sampaikan, engkau sedang mengalami itu, merasakan Tuhan seperti jauh dari hidupmu. Engkau merasakan kasih Tuhan beda ya, gak kayak dulu. Karena persoalanmu, karena kesulitanmu, lalu saudara punya penilaian yang seperti itu. Ya, Anda merasa gini, Tuhan jauh gak sayang lagi. Nah, sebetulnya apa sih parameter kita ya dalam mengukur menilai kasih Tuhan? Kok kita bisa seperti umat Israel mengatakan, kami gak merasakan kau mengasihi kami. Ini ada yang salah dalam cara kita menilai. Cara pandang kita, parameter kita mengukur kasih Tuhan itu seperti apa? Saya coba ajarkan angkat poin pertama. Apa sih sebabnya kita berkata, oh Tuhan tidak mengasihi? Ini alasan pertama. Saya tunjukkan sama saudara. Jangan pernah, nomor satu ya, mengukur kasih Tuhan itu dengan ukuran materi. Ya, kedua dengan kenyamanan yang memanjakan kita. Saya ulang saudara ya, ini parameter yang salah. Jangan pernah kita orang Kristen jadi anak Tuhan mengukur kasih Tuhan dengan materi, dengan uang, dengan berkat, dengan kesuksesan. Kalau diberkati gitu ya, kalau jobnya banyak, rezekinya banyak, kita berkata, oh Tuhan sayang sama saya. Nanti kalau rezekinya macet sedikit bagaimana? Nanti kalau pekerjaan proyeknya ada masalah, lalu apakah ada berani berkata bahwa Tuhan jauh dan tidak mengasihi saudara? Saya mau katakan tegas, ini parameter yang keliru. Ini adalah sebuah parameter yang salah. Kalau kita berkata mengukur Tuhan hanya dari berkat dan materi uang yang ada pada kita. Kalau ada macet sedikit, kesulitan keuangan, Anda berkata Tuhan gak sayang. Kalau berkat banyak, oh Tuhan sayang. Orang dunia juga bisa buat seperti itu saudara ya. Makanya parameter kita kasih Tuhan ukurannya bukan pada materi, bukan pada uang. Plus
bukan pada kenyamanan dan yang memanjakan kita. Perhatikan, lihat saya sekarang baik-baik pada bagian ini penting. Sejujurnya banyak di antara kita, jujur ya, kita ngomong apa adanya, jangan ditutupi. Banyak di antara kita itu lebih suka, lebih memilih dimanjakan oleh Tuhan daripada dikasihi sama Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ada banyak di antara kita sebetulnya kalau suruh memilih gitu ya, kita lebih suka memilih dimanjakan sama Tuhan daripada dikasih sama Tuhan. Padahal Anda mesti tahu, dimanjakan dan dikasihi itu dua hal yang berlainan. Mengasihi dan memanjakan itu dua hal yang berbeda. Memanjakan itu minus didikan. Mengasihi itu ada didikan di situ. Tuhan itu gak mau memanjakan kita. Saya pernah bilang sama saudara, ketika Anda jadi orang tua, papa mama, Anda punya anak. Saya itu menikah ya sama istri saya hampir 4,5 tahun lebih, mendekati 5 tahun barangkali, 4,5 tahun lebih. Kami menikah gak punya anak, lama gak punya anak. Nanti setelah masuk 4,5 tahun lebih baru kemudian hamil. Jadi punya anak nomor 1 itu anak pertama saya namanya Joel. Itu kami jaga kayak telur, saudara. Sayang, lama gak punya anak. Saya ingat waktu kami belum punya anak 4,5 tahun tuh, anak tetangga yang kecil suka kami bawa. Saking senengnya sama anak, saking pengennya punya anak itu lebih tepatnya. Ya, kami bawa ke orang tua kami bawa jalan. Saking pengennya punya anak, seneng sama anak kecil, saudara ya. Begitu kami punya anak, kami jaga kayak telur. Kami sayang banget itu anak. Tapi bukan memanjakan, saudara ya. Karena memanjakan itu minus didikan. Kalau Anda memanjakan anak saudara, dia pengen apa Anda kasih, ingin ini Anda kasih, tanpa ada didikan, kasih semua. Pada waktu dia kecil sampai besar mungkin tidak ada masalah. Tapi perhatikan saya, nanti ketika dia dewasa masalah. Anak saudara yang dewasa dan kita udah jadi tua, anak saudara, anak kita gak bisa apa-apa loh. Dia jadi anak yang gak bisa memutuskan sesuatu. Dia tuh mentalnya lemah, karakternya lemah, hadapi masalah langsung loyo. Kenapa? Karena waktu kecil kita cuma manjakan dia. Ya, gak pernah kita didik dia, gak pernah kita kasih direction sama dia. Tonton kamu mesti gini. Kita gak pernah kerasi dia, gak pernah disiplin dia. Akibatnya apa? Begitu dia dewasa, kerja gak bisa, kerja ini gak pecus, semuanya gak bisa. Waktu kecil semuanya punya, begitu kita udah tua, dia gak bisa apa-apa loh saudara. Kasihan. Itu kalau kita orang tua ya, dengarkan saya, memanjakan anak kita tanpa kita sadari, kita sedang menghancurkan masa depan anak kita. Kita sedang membunuh, mematikan masa depan anak kita. Dia akan susah nanti hidupnya, dia akan menderita hidupnya. Dia gak bisa buat apa-apa. Dia lemah mentalnya, hadapi masalah paling cuma nangis. Dia bukan orang yang mental baja. Dia bukan orang yang fighter, berani hadapi masalah. Kenapa? Dari kecil dimanjakan. Percayalah, nanti begitu dia dewasa, dia gak bisa bikin apa-apa. Itu hasil dimanjakan. Makanya Tuhan tidak pernah memanjakan kita. Tuhan mengasihi kita. Yang Tuhan janjikan kepada kita adalah Dia mengasihi kita, bukan memanjakan kita. Makanya yang Tuhan berikan kepada kita, lihat PowerPoint ini, kasih Bapa yang begitu besar ya, saat Dia itu memberikan apa yang sedang kita butuhkan dan bukan apa yang sedang kita inginkan. Memanjakan itu kan gini, keinginannya kita kasih. Tuhan gak begitu. Tuhan gak pernah berjanji dalam Alkitab, coba cari satu ayat saja kalau Anda ketemu, bahwa Tuhan itu memberi apa yang kita inginkan. Ada sih memang satu ayat mengatakan bahwa apa yang kita butuhkan dan kita inginkan Tuhan kasih. Tapi gak selalu kita inginkan Dia kasih, yang Dia janjikan bukan kita inginkan. Satu ayat saya kasih contoh ya, Filipi pasal 4. Itu ayat 17 apa ayat 19 ya, coba dicek sebentar ya. Filipi pasal yang keempat ayat 19 ternyata saudara. Coba kita lihat. Ini satu contoh ya. Bukan yang kita inginkan, tapi yang kita perlukan.
Perlukan sama dengan kita butuhkan. Ini ayatnya. Coba sama-sama boleh kita baca ayat ini saudara ya. Filipi pasal yang keempat ayat 19, 2 dan 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jelaskan, ini Paulus yang berkata kepada jemaat di Filipi. Allahku dikatakan akan memenuhi, akan memberikan segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Ini firmannya, ini ayatnya. Bahwa Allah kita itu memberikan segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan. Anda butuh, dikasih, gak usah khawatir. Tapi gak selalu yang kita inginkan. Memang dalam tanda kutip tempo-tempo, kita dalam level rohani tertentu saudara ya, kita itu bisa seperti itu. Yang kita inginkan Tuhan kasih, yang kita inginkan Tuhan beri. Bisa begitu, saya percaya itu. Dalam level tertentu dalam tanda kutip. Tetapi yang dia janjikan, yang tertulis dalam ayat ini adalah bahwa dia akan memenuhi. Dia akan selalu memberikan segala keperluanmu, kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang kita butuhkan, yang kita perlu, dia kasih. Hari ini ingat, dia mengasihi saudara. Dia bukan menjanjikan yang kita inginkan, yang kita butuh. Ketika Israel di tepi laut Teberau, mereka butuh jalan keluar. Dan tidak ada kuasa yang bisa berikan jalan keluar. Mereka butuh itu. Tuhan kasih itu kebutuhan. Diberikan jalan keluar. Laut Teberau terbelah jadi dua. Karena mereka butuh itu. Daniel di gua singa, dia butuh pertolongan. Kalau Tuhan gak tolong dia, dia akan ditelan, dimakan oleh singa. Butuh pertolongan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pagi ini ada butuh apa dari Tuhan? Saya gak bicara keinginan, saya bicara kebutuhanmu. Kalau engkau berhutang banyak gak mampu bayar, engkau butuh melunasi hutang. Kalau engkau sakit pagi ini, berarti kamu sedang membutuhkan kesembuhan. Butuh. Dan segala macam, engkau terpuruk, engkau butuh dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Dan dia sanggup dan bisa membangkitkan kita, menyembuhkan kita, memberikan jalan keluar waktu kita butuh. Pagi ini saya tidak tahu kebutuhan dan keperluan saudara. Tapi yang saya mau katakan, dia sanggup memenuhi segala kebutuhanmu, kata Alkitab. Makanya dia bukan memanjakan kita, tapi mengasihi kita. Jangan mengukur kasih Tuhan ya dari yang namanya kenyamanan, memanjakan. Maunya senang terus, Tuhan gak begitu. Tuhan itu sedang melatih iman kita. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara, Tuhan izinkan dibawa kepada namanya kesukaran, dibawa kepada namanya ujian hidup, ada kesulitan. Itulah Tuhan. Kadang-kadang sengaja kita dibawa. Seperti Yesus setelah dibaptis, sengaja dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Sengaja. Seperti kemarin saya sampaikan sama saudara, Yesus sengaja gak langsung datang di Betania, langsung menyembuhkan Lazarus yang sakit, yang hampir mati. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Sengaja loh. Karena Tuhan tahu kebutuhan yang tepat pada waktunya. Saya percaya apa yang Anda butuhkan hari ini, kasih Tuhan akan memenuhinya dalam hidup saudara. Bukan yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Saya ingat ketika anak saya mulai kuliah saudara di Surabaya. Saya katakan sama anak saya, pokoknya Joel, segala yang kamu butuhkan untuk sekolahmu, keperluanmu, biayanya semahal apapun. Kalau itu kebutuhan sekolahmu, kebutuhan, saya katakan, Papa berjuang berusaha untuk memenuhinya. Tapi saya gak pernah menjanjikan semua yang kamu inginkan. Kamu ingin ini, kamu ingin ini, kamu ingin itu, nanti Papa berjuang memenuhi. Enggak. Saya tidak berjanji kepada anak saya semua keinginannya saya memenuhinya. Tapi kalau dia butuh, ya saya kasih. Semampu saya berjuang dalam iman, berkatnya Tuhan. Tapi saya berjanji sama anak saya, sebut kalau kamu butuh perlu biaya semahal apapun, ya Papa berusaha. Papa berjuang memenuhinya, kamu jalan saja sebagai hamba Tuhan. Dan memang firman Allah mengajar begitu. Ya, mari latih diri kita. Mari
parameter kita mengukur kasih Tuhan bukan pada materi. Kalau kita ngalami omset kurang, oh Tuhan gak ngasih, gak begitu. Tuhan memang sengaja gak dimanja-manja, gak begitu cara Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda sedang dalam proses, bukan sedang dimanjakan, tapi Anda justru sedang menghadapi masa-masa ujian kesukaran, Anda pagi ini butuh pertolongan. Percayalah, kasih Tuhan sanggup memenuhi dalam hidup saudara. Yang kedua, jangan punya parameter yang salah. Ya, jangan mengukur kasih Tuhan dengan perasaan. Saya pikir ini juga penting. Kenapa kita nggak boleh mengukur kasih Tuhan dengan perasaan? Karena perasaan kita manusia itu labil. Makanya saya tulis pada PowerPoint berikutnya adalah perasaan kita manusia itu bukanlah alat ukur yang akurat, suka berubah-berubah. Kalau ada berkat seneng, nanti kalau nggak ada berkatnya atau berkatnya kurang kita cemberut, nggak suka, kita marah, kita kecewa, labil. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan perasaan. Nanti Anda akan dipermainkan oleh perasaan kita. Iman kita diombang-ambingkan oleh perasaan. Nanti hidup iman Kristen kita ya, saya mungkin tegas saja katakan sama saudara, kalau iman Kristen kita yang kita jalani, kita pakai perasaan kita mengukur kasih Tuhan, kita akan hancur, kita akan habis, kita akan selesai. Jangan pernah jalani iman Kristen kita mengukurnya dengan perasaan. Perasaan kita bisa berubah, labil gitu. Kita harus jalani dengan apa? Dengan iman, percaya, keyakinan dalam diri kita. Tuhan itu mengasihi aku. Loh, ini penting loh pagi ini. Ini saya tahu ini hal yang sederhana, tapi kita mesti tanamkan dalam hati kita. Jangan main perasaan, tapi dengan sebuah keyakinan, dengan iman. Apapun yang kita alami pagi ini, tetap kita katakan, Tuhan mengasihi hidupku. Aku dikasihi oleh Tuhan. Yang Tuhan janjikan bukan dimanjakan, tapi Tuhan mengasihi kita. Di balik kasih itu Tuhan mendidik kita, mendisiplin kita, makin dewasa, makin mengenal pribadinya, makin kuat iman kita. Karena setiap penderitaan, kesulitan, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, itu bikin kokoh iman kita. Makanya kasih Tuhan itu bukan cuma dengan perasaan, tapi harus kita alami dalam kehidupan kita. Saya pernah ajarkan sama saudara bahwa Tuhan itu, kasih Tuhan itu bukan kayak pelajaran ya di sekolah, bukan kayak praktikum di sekolah ya. Ada katak kodok gitu dibelah perutnya. Oh ternyata katak ini. Tuhan itu bukan kayak objek seperti ini. Dia subjek yang kita bisa alami dalam hidup kita. Bukan cuman oh Tuhan tuh gini. Nah banyak kita cuman tahu, oh Tuhan mengasihi saya, Tuhan cinta sama saya. Ada harus alami itu loh. Ketika Anda ngalami kasihnya, ngalami pertolongannya, cintanya yang besar sama saudara, oh itu menjadikan Anda kuat. Persoalan bukan problem, masalah itu bukan halangan buat saudara untuk tetap yakin Tuhan mengasihi setiap kita. Saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh hambanya Paul G. Karam dalam satu buku, kalau Anda pernah punya bukunya adalah Kekristenan Sejati. Ya, beliau menuliskan begini, bahwa seseorang yang belum dewasa rohaninya, perhatikan, mengalami jatuh bangun karena masih dikuasai oleh perasaan. Jadi kalau orang masih dipermainkan, diombang-ambingkan sama perasaan, Tuhan jauh, Tuhan gak cinta, hanya mengalami masalah, Anda belum dewasa rohani. Ya, kalau Anda maunya cuma dimanjakan, Anda masih belum dewasa rohani. Ya, dan suasana hatinya. Tetapi yang sudah dewasa rohani tidak dikuasai oleh emosi-emosinya atau perasaannya atau keadaan-keadaan termasuk tantangan, tetapi dikuasai oleh iman dan perkataan Allah. Yakin sama janji Tuhan yang tertulis itu kita imani, yang dikatakan firman Allah itu kita tanam menjadi keyakinan dalam iman kita. Jangan main perasaan, dipermainkan keadaan saudara ya. Sebab itu mungkin saya akhiri dengan ayat ini saudara ya. Efesus pasal 3 di ayat 18 sampai 19. Saya bacakan ayat ini, perhatikan baik-baik ayat ini. Aku berdoa, kata Paulus kepada jemaat yang dia lain di Efesus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, dikatakan dapat memahami, bukan dapat mengetahui, ya tapi memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu. Kasih itu mesti dikenal, dialami. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi kasih Allah di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat ini berkata bahwa yang namanya kasih Tuhan yang tak terbatas kepada kita itu susah dipahami, tapi Anda bisa mengalaminya. Ini yang ayat ini katakan. Kasih Tuhan yang begitu besar itu susah dimengerti, dipahami, tapi Anda dan saya bisa mengalaminya. Alamilah kasih itu. Dan seringkali kasih itu kita alami penuh dalam hidup kita. Kapan? Waktu kita butuh. Hari ini berapa banyak saudara yang butuh kasih Tuhan, butuh lawatan Tuhan. Saya percaya Anda bisa mengalaminya pagi ini. Asal Anda jangan dipermainkan perasaan. Perasaan membuat kita bimbang, kebimbangan membuat kita gak mengalami kasih Tuhan. Anda mesti yakin akan perkataan Tuhan yang tertanam dalam diri kita. Tuhan mengasihi hidupku, Tuhan cinta kepadaku. Dan saya percaya pagi ini, apapun kebutuhan saudara, ya, kasih Tuhan sanggup memenuhinya. Kasih Tuhan sanggup menolong saudara. Bukan cuma tahu, tapi alami kasih itu pagi ini. Dan kiranya pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan pada setiap kita tepat pada waktunya.